Afrika Selatan telah memperingati 30 tahun berakhirnya sistem politik apartheid dengan upacara di Pretoria yang dipimpin oleh Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa. Ramaphosa mengingat perjuangan Partai Kongres Nasional Afrika dalam mengakhiri sistem penindasan rasial yang telah menghantui negara selama puluhan tahun. Today, 30 years later, we gather as a united people of all races at the same union buildings that once symbolized our pain and our oppression. As we celebrate today, we recall and honor all those who fought for justice, for peace, for freedom in our land. Lantas, bagaimana awal mulanya sistem politik apartheid? Berasal dari bahasa Afrika, apartheid memiliki arti terpisah. Kebijakan apartheid dirancang untuk menjaga dominasi minoritas kulit putih di negara yang mayoritas penduduknya berkulit hitam. Sebelum tahun 1948, undang-undang diskriminatif sudah mulai diberlakukan di Afrika Selatan, membentuk fondasi bagi sistem apartheid yang lebih terstruktur. Peningkatan jumlah penduduk kulit hitam di area perkotaan setelah Perang Dunia Kedua memicu ketakutan di kalangan minoritas kulit putih akan kehilangan kontrol politik serta ekonomi. Partai Nasional di bawah kepemimpinan Daniel Francois Malan pada tahun 1948 secara sistematis menerapkan kebijakan apartheid dengan memperkenalkan undang-undang yang memisahkan penduduk berdasarkan ras dan mengalokasikan daerah khusus untuk setiap ras. Selama beberapa dekade, sistem ini diperkuat melalui berbagai undang-undang termasuk larangan pernikahan antar ras dan mengelompokkan ras yang jelas. Meskipun menghadapi tekanan internasional dan resistensi domestik yang meningkat, pemerintah apartheid tetap bertahan hingga awal 1990-an. Di tahun itu, dilakukan juga proses negosiasi agar mengakhiri sistem apartheid. Menurut Lynn Rinier, dalam Negotiating Apartheid pada tahun 1995, pembebasan Nelson Mandela merupakan hasil dari negosiasi rahasia antara Mandela dan pemerintah yang menunjukkan tekad kedua belah pihak untuk mengubah Afrika Selatan. Negosiasi itu melibatkan berbagai pihak, termasuk Partai Kongres Nasional Afrika yang dipimpin Mandela dan Partai Nasional yang diwakili oleh Presiden F.W. de Klerk. Peran Mandela dan de Klerk dalam transisi ke demokrasi tidak boleh diabaikan. Pasalnya, mereka menjadi simbol rekonsiliasi dan perubahan yang dianugerahi hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1993. Warisan dari sistem politik apartheid di Afrika Selatan tetap mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, bahkan bertahun-tahun setelah sistem tersebut dihapuskan. Dampak jangka panjang terlihat dalam ketimpangan sosioekonomi, ketegangan rasial, dan tantangan pembangunan yang terus berlanjut. Warisan apartheid telah menyoroti pentingnya pendidikan, dialog, dan kebijakan inklusif untuk melawan ketidaksetaraan yang masih ada.